Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Desi Ramadhani, MPM 18751069, kelas 5B, Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen roda analisis konsumen pada produk minyak goreng. Terdapat 3 elemen roda analisis konsumen. Yang pertama, afeksi dan kognisi pada produk minyak goreng tropikal. Yang kedua, perilaku pada produk minyak goreng tropikal. Dan yang ketiga, lingkungan pada produk minyak goreng tropikal. Langsung saja kita membahas tentang afeksi. Afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Sikap afeksi yang timbul yaitu ketika konsumen merasakan emosi tertentu, seperti pada saat seorang konsumen membuat suatu masakan, maka konsumen membutuhkan minyak sebagai bahan baku dan pembuatan masakan. Karena itu, konsumen akan dipengaruhi ketika melihat produk tropikal yang harganya lebih terjangkau daripada produk minyak lainnya. Tentunya akan membuat konsumen ingin mengkonsumsi produk dari tropikal tersebut. Selanjutnya, kognisi merupakan proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, merencanakan, dan memilih. Pengetahuan konsumen akan produk biasanya dipengaruhi oleh pengalaman akan suatu objek. Semakin sering konsumen mengkonsumsi suatu produk, maka daya ingat dan kepercayaan konsumen akan produk tersebut semakin tinggi. Sebagai contoh awalnya, konsumen dipengaruhi oleh iklan minyak goreng. Sebagai contoh, awalnya konsumen dipengaruhi oleh iklan minyak goreng, seperti yang terjadi pada konsumen terhadap produk tropikal. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang sering membeli suatu kebutuhan untuk memasak, lalu meminta temannya untuk ikut bersama. Hal tersebut bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang tadinya tidak mempunyai keinginan untuk membeli, karena dipengaruhi oleh sikap iklan yang menarik perhatian konsumen sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, perilaku. Perilaku adalah tindakan nyata seseorang konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Konsumen akan membeli produk minyak goreng tropikal karena tertarik melihat informasi dari iklan ataupun sesama teman yang mengkonsumsi produk tersebut. Mulai dari promosi yang dilakukan pihak tropikal sehingga tertarik untuk membeli produk. Selanjutnya, lingkungan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia lebih memilih produk makanan yang cepat saji dan makanan yang lezat dan renyah. Dan kebiasaan konsumen berubah-ubah yang dipengaruhi oleh lingkungan. Hal tersebut membuat banyak sekali dijumpai pedagang di sepanjang jalan yang menawarkan jualan dengan bahan baku minyak goreng seperti pecel lele. Contoh dari pengaruh lingkungan bisa kita lihat yaitu 1. Bahan baku, memasak, membeli, dan minyak goreng. Selanjutnya, strategi pasar. Yang pertama ada produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama yaitu produk. Produk dari PT Bina Karya Prima ini mengenalkan minyak goreng yang mengandung asam lemak tak jenuh omega 9, paling tinggi yang mampu menurunkan kolesterol darah. Minyak goreng tropikal juga mengandung vitamin E sebagai antioksidan dan provitamin A. Kompetitor produk pada minyak yaitu yang pertama ada minyak merek tropikal, 2 Bimoli, dan yang ketiga ada Xenia. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Sebagai seorang produsen, untuk memberikan harga pasar produknya, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah memiliki target pasar. PT Bina Karya Prima mengenalkan minyak goreng yang mengandung asam lemak tak jenuh atau omega 9 paling tinggi yang mampu menurunkan kolesterol darah.
telah menargetkan pangsa pasarnya kepada masyarakat yang sedang di pasar, minimarket, ataupun mall. Kemasan minyak goreng tropikal yang telah didesain dengan praktis bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk membawa produk. Selain itu, minyak goreng tropikal saat ini telah memiliki berbagai macam ukuran dari 500 ml hingga 5 kg. Hal tersebut bertujuan untuk konsumen memilih sesuai dengan kebutuhannya. Harga per kemasan minyak goreng tropikal cukup terjangkau, berkisar antara 7.000 sampai 115.000. Harga produk dapat berbeda di masing-masing daerah dikarenakan adanya saluran distribusi dan koleksi pemasaran. Selanjutnya adalah tempat. Flash dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk. Distribusi minyak goreng tropikal mencakup hampir seluruh wilayah nasional, mulai dari Batam, Jabodetabek, Jabar, Jatim, hingga Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan minyak goreng tropikal dalam kemasan botol diekspor ke luar Indonesia. Strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Bina Karya Prima merupakan distribusi intensif, yaitu mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota seluruh ataupun grosir atau pengecer. Selanjutnya promosi yang dilakukan oleh pihak tropikal dari berbagai hal, mulai dari iklan di televisi, poster, pamflet, majalah, koran, dan lain sebagainya. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 5 langkah pengambilan keputusan konsumen, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, pembelian, dan yang terakhir adalah hasil. Pengenalan kebutuhan. Konsumen akan mengkonsumsi makanan yang cepat saji dan makanan yang lezat dan renyah. Namun bagi penderita kolesterol dan jantung, makanan yang diproses dengan minyak goreng adalah hal yang harus dihindari, sehingga konsumen membeli produk tropikal. Pencarian informasi. Berawal dari keputusan ingin mengkonsumsi apa, konsumen akan tergerak mencari informasi mengenai produk tropikal. Selanjutnya, konsumen akan mencari informasi dari produk yang akan dibeli, misalnya harga, kualitas, dan rasa. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Setelah mendapatkan informasi produk tropikal, maka konsumen menentukan varian paket yang akan dibeli. Selanjutnya, konsumen akan menentukan yang mana yang terbaik, misal dari sisi harga yang terjangkau. Selanjutnya, beli atau pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka yang didapat bahwa produk minyak goreng sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, maka konsumen akan memperoleh pembelian produk tropikal tersebut. Yang terakhir adalah hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah produk minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen setelah mengkonsumsi minyak goreng tropikal. Hasil ini didapatkan produk minyak goreng tropikal dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan oleh konsumen, maka produk minyak goreng tropikal telah sesuai dengan harapan konsumen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.